Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan histologi ya teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas jaringan otot. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari jaringan apital dan juga jaringan ikat gitu ya. Untuk jaringan otot, saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya di mata kuliah biologi umum atau bahkan di SMA gitu ya. Nah, jaringan otot itu penting terdapat pada tubuh manusia karena kita tahu kuncinya adalah bahwa jaringan otot itu sebagai atau fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif, di mana kita perlu mempelajari struktur, kemudian karakteristiknya seperti apa, jenis-jenisnya apa saja, gitu ya. Nah, supaya lebih detail penjelasannya, silakan teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Perhatikan pada gambar berikut, teman-teman bisa melihat ada beberapa kanguru yang sedang meloncat. Nah, tentunya kita berpikir, bagaimana kanguru itu bisa meloncat? Apa yang menyebabkan? Nah, kalau kita analisis, ternyata ada kaki gitu ya, yang difungsikan untuk proses meloncat. Kaki ataupun tungkai dari kanguru tersebut tentunya digerakkan oleh suatu hal yang bisa menyebabkan kaki digunakan untuk meloncat. Nah, kita perlu analisis. Di struktur kakinya itu ternyata ada jaringan otot, di mana otot ini sebagai alat gerak aktif yang bisa menggerakkan tulang. Tentunya otot sendiri tidak bisa merespon kecuali ada perintah gitu ya, perintah dari sel-sel saraf yang terhubung dari integrasi otak memerintahkan sel-sel saraf untuk menggerakkan gitu ya otot sehingga otot ini bisa menggerakkan tulang. Oleh karena itu kita perlu mempelajari lebih jauh bagaimana jaringan otot itu sendiri, kemudian bagaimana karakteristiknya, fungsinya, dan jenis-jenis sel otot. Pada surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata muzghatan fa khalaqnal muzghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, sebagai orang biologi, tentunya ketika kita membaca istilah daging gitu ya, daging ini dalam istilahnya kita bisa sebut sebagai kumpulan dari otot gitu ya. Nah, ketika membicarakan tentang daging ataupun sekumpulan otot, tidak hanya kita berlalu saja, tetapi perlu menganalisis lebih dalam. Bagaimana karakteristik otot tersebut? Bagaimana bentuknya? Apa jenisnya? Dan apa fungsinya? Jadi pada dasarnya kita mempelajari otot itu juga kita membantu ya, ataupun ingin mengetahui lebih detail makna-makna yang terkandung dalam kalimat yang ada di Al-Quran. Sehingga ketika kita memahami Al-Quran, akan menambah rasa iman kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fokus apa yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah karakteristik jaringan otot, kemudian yang kedua penyusun jaringan otot, yang ketiga jenis-jenis jaringan otot, kemudian yang keempat contoh organ yang tersusun dari jaringan otot, dan mekanisme kerja otot.
Kalau kita mempelajari otot, berarti kita sudah sampai jaringan dasar yang ketiga, di mana otot ini memiliki sel yang bentuknya khas gitu ya. Jadi sifatnya adalah kontraktil dan bentuknya panjang. Jadi sel ini itu aktif melakukan gerak ataupun pergerakan sesuai dengan fungsinya. Dan matriks selulernya ada, tetapi jumlahnya tidak banyak ataupun sedang. Jadi kalau kita mempelajari jaringan otot sendiri atau dikenal dengan muscle tissue, itu tersusun dari sel yang panjang yang disebut dengan serabut otot atau muscle fibers. Di mana muscle fibers ini akan berkontraksi sebagai respon dari sinyal ataupun sinyal yang berada ataupun yang muncul dari sistem saraf. Jadi secara koordinasinya kan adanya stimulus, kemudian stimulus itu akan ditangkap oleh syaraf gitu ya, kemudian akan dihantarkan menuju ke pusat integrasi gitu ya, otak, kemudian otak itu akan memerintahkan respon yang direspon oleh bisa otot ataupun hormon. Tetapi kalau konteks di sini adalah otot, sehingga muncul suatu gerakan di mana gerakan itu akan menggerakkan sistem rangka ataupun tulang. Sehingga dalam kasus gerakan loncat oleh kanguru tadi, itu prosesnya kan adanya perintah gitu ya yang dikoordinasikan oleh sistem saraf, kemudian menggerakkan otot-otot sendiri sehingga bisa menggerakkan tungkai ataupun kaki sehingga bisa memungkinkan kanguru itu bisa meloncat. Otot sendiri itu berasal dari lapisan mesoderm. Jadi teman-teman ingat pada proses gastrula gitu ya. Ini terbentuk 3 lapisan, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, untuk muscle tissue ini berasal dari lapisan yang tengah ataupun mesoderm. Jaringan saraf itu sendiri dibagi menjadi 3 ya pada vertebrata, yaitu ada skeletal muscle. Jaringan otot tadi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama skeletal muscle, otot rangka gitu ya. Yang kedua adalah smooth muscle, otot polos. Kemudian yang ketiga ada cardiac muscle ataupun otot jantung. Skeletal muscle memiliki nama lain, bisa disebut dengan striated muscle gitu ya, sama. Di mana otot-otot ini itu cirinya adalah melekat pada tulang dan bertanggung jawab pada gerak yang sadar atau bisa dikatakan voluntary movement, di mana dikoordinasikan oleh sistem saraf kemudian digerakkan sehingga otot ini bisa menggerakkan tulang ataupun rangka. Kemudian yang kedua adalah smooth muscle atau bisa dikatakan otot polos gitu ya. Di mana otot ini itu cirinya adalah melapisi bagian internal organ tubuh. Dan ini bertanggung jawab pada involuntary body activities. Jadi bertanggung jawab pada gerak yang tidak sadar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cardiac muscle. Is responsible for contraction of the heart. Jadi ini yang melekat tentunya pada organ jantung di mana akan bertanggung jawab pada kontraksi pada jantung itu sendiri. Baik, ini digambarkan pada beberapa organ hewan gitu ya, di mana tersusun dari jaringan saraf. Yang pertama ada skeletal muscle. Kalau kita lihat di sini cirinya itu adalah inti selnya berada di tepi, kemudian jumlahnya adalah banyak inti selnya atau multiple nuclei. Kemudian kita bisa juga melihat serabut ototnya gitu ya, di mana ada sarkomer dan dia bisa dikatakan ada semacam luriknya ataupun garis-garis yang berada pada selnya. Kemudian yang kedua ada smooth muscle atau bisa dikatakan otot polos, di mana dia memiliki nukleus yang biasanya letaknya di bagian medial ataupun tengah gitu ya.
Kemudian bentuk fibernya, gitu ya, bentuknya adalah gelendong. Di ujungnya itu adalah runcing. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari smooth muscle. Kemudian yang ketiga adalah cardiac muscle. Cardiac muscle di sini dia memiliki nukleus ataupun inti sel yang juga letaknya di bagian tengah. Kemudian dia memiliki bentuk otot yang bercabang. Ya, ini ciri khasnya. Kemudian ada namanya diskus intercalaris yang berada di dekat percabangan dari otot itu sendiri. Nah, ini gambar ataupun bentuk ya dari ketiga otot, yaitu otot rangka, kemudian otot polos, dan juga otot jantung. Baik, kita perinci satu persatu. Tadi otot rangka disebut dengan skeletal muscle, di mana tersusun dari serabut otot. Kemudian bentuknya adalah silindris memanjang dengan diameter kira-kira 10-100 mikrometer. Kemudian ciri khasnya dia memiliki garis-garis melintang atau bisa dikatakan garis lurik gitu ya. Kemudian intinya banyak, bentuknya lonjong dan berada di tepi. Sifatnya adalah cepat lelah, kemudian tadi ya bisa digerakkan secara sadar ataupun koordinasi secara langsung atau yang disebut dengan volunteer. Nah, kalau misal digambar secara skematis ini, gitu ya, dari otot, gitu ya, di sini adalah skeletal muscle itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat lapisan yang bagian luar itu disebut dengan epimysium. Kemudian epimysium sendiri ini di gambar ini diambil gitu ya, bagian dalam epimysium itu diambil satu perimysium ini gitu ya, perimysium. Kemudian perimysium ini juga bisa diambil serabut yang lebih kecil yang dibatasi oleh endomysium, dimana ketika ditarik ataupun di zoom gitu ya, kita bisa melihat serabut ototnya yang terdiri dari ada nukleusnya ataupun bagian luar tadi dibatasi oleh endomysium gitu ya. Kita tarik satu otot ini ataupun bisa dikatakan namanya adalah myofibril gitu ya. Ini kita bisa melihat nukleinya ataupun nukleusnya yang menjadi ciri dari otot rangka adalah nukleunya berada di tepi. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian bisa dikatakan kita bisa melihat bagian yang ada pada serabut otot sendiri itu ada namanya sarkolema dan juga sarkoplasma. Sarkolema itu dikatakan sebagai membran selnya, sedangkan sarkoplasma itu sama dengan sitoplasmanya gitu ya. Dan di sini juga ada sel satelit. Sel satelit ini berfungsi untuk regenerasi pada sel otot itu sendiri. Ya, silakan bisa difahami dari gambar skematis ini bentuk dari otot dari yang kumpulan sampai kita perinci di bagian yang paling kecil atau pada serabut ototnya. Kemudian di celah-celahnya ini kita juga bisa melihat adanya blood vessel ya, terdiri dari ada pembuluh vena dan juga arteri, dan juga dikoordinasikan oleh nervous system ataupun sistem saraf. Karena kita tahu sendiri otot ini tidak bisa merespon sebelum ada stimulus dari sistem saraf itu sendiri. Nah, ini adalah penampang histologisnya kalau kita lihat di bawah mikroskop gitu ya. Jadi kita bisa melihat lurik yang ada pada sitoplasmanya, kemudian kita juga bisa melihat inti sel yang jumlahnya banyak yang berada di tepi. Kemudian kita juga bisa melihat celah ya. Kalau celah di sini tentunya dihubungkan oleh konektif tisu ataupun jaringan ikat. Ini kalau potongannya secara bisa dikatakan longitudinal gitu ya. Tapi kalau diiris ataupun dipotong menggunakan cross section gitu ya, ataupun transversal section, maka kita bisa melihat sitoplasmanya itu bentuknya hampir membulat. Dan kita juga bisa menemukan banyak nukleusnya yang berada di tepi. Nah, jadi kalau kita perinci di sini, tadi yang saya katakan epimysium itu kan yang membatasi yang kumpulan dari serabut yang paling besar ya, yang berada di luar.
Kemudian kalau diambil dalam epimesium kita bisa menemukan perimesium. Nah, perimesium ini kalau dirinci lagi kita bisa menarik ataupun menganalisis yang kecil itu disebut dengan pembatasannya adalah endomesium. Baru di situ ada beberapa satuan dari myofibril. Baik, ini penjelasan untuk yang jaringan yang otot rangka gitu ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, otot polos atau bisa dikatakan smooth muscle. Selnya panjang. Kemudian ujungnya cirinya adalah runcing atau bisa disebut berbentuk gelendong gitu ya. Tanpa adanya lurik ataupun garis melintang. Panjangnya adalah sekitar 50-500 mikrometer. Kemudian inti selnya ini letaknya di tengah ya, bersifatnya involuntar. Kemudian fungsinya untuk aktivitas kontraktil, dan otot polos ini juga bisa mensintesis kolagen, elastin, dan juga proteoglikan yang berfungsi sebagai matriksnya tentunya. Yang transversal ini adalah bisa dikatakan kita bisa melihat bagian serabut ototnya di mana ada tadi ya endomesium, kemudian di sini ada perimesium, kemudian kita bisa melihat endomesiumnya. Nah, untuk inti-intinya nih, letaknya adalah di tengah, beda dengan otot rangka tadi yang intinya di tepi. Kemudian untuk otot jantung, ini bentuk selnya memanjang dan melintang seperti otot rangka, hanya saja dia bercabang. Ini ciri khasnya, gitu ya. Diameternya adalah sekitar 15 mikrometer, panjangnya antara 85 sampai 100 mikrometer, kemudian memiliki 1 atau 2 inti sel pucat yang berada di tengah. Jadi sebenarnya tidak banyak intinya. Kemudian nah ini ciri khasnya, jadi dia memiliki semacam garis ya, penghubung yang letaknya di dekat percabangan dari otot jantung itu sendiri yang disebut sebagai diskus intercalaris. Nah, ini yang menjadi ciri spesifik dari otot jantung sendiri. Dan fungsinya juga spesifik, yaitu berperan dalam kontraksi jantung itu sendiri. Ya. Nah, ini gambar skematis dari otot jantung. Kita bisa melihat di sini bentuk selnya adalah dia bercabang. Nukleusnya tadi dikatakan 1 ataupun 2 gitu ya, bentuknya lebih pucat. Kemudian kita bisa melihat di sini ada istilah ya. Kalau yang menghubungkan antara satu otot jantung dengan sambungan yang lain yang sejajar itu dikatakan sebagai desmosom. Tapi kalau yang menghubungkan tetapi kok tumpuk gitu ya, yang tumpukan ini itu dikatakan sebagai gap junction. Jadi perlu dibedakan adanya desmosom dan juga ada gap junction. Nah, desmosom tadi itu tadi akan membentuk itu ya, yang menghubungkan antara cabang satu dengan cabang yang lain yang disebut sebagai diskus intercalaris. Nah, ini yang menjadi ciri spesifik dari otot jantung itu sendiri. Dan otot jantung ini memiliki banyak mitokondria. Tapi secara umum memang sel-sel otot gitu ya, memiliki banyak mitokondria karena fungsinya akan sangat dibutuhkan yang berkaitan dengan proses kontraksi yang menyebabkan otot ini sering melakukan pergerakan sehingga membutuhkan energi yang banyak. Ini adalah penampang melintang ya dari menampang bisa dikatakan memuncur ataupun longitudinal pada otot jantung. Kita bisa melihat ini ada nukleinya, kemudian bentuknya adalah bercabang, kemudian kita bisa melihat simbol I, ini adalah diskus intercalaris. Jadi teman-teman bisa melihat nanti ya di bukunya John Coera secara detail keterangan dari otot jantung itu sendiri. Baik, itu adalah 3 karakteristik dari otot jantung. Nah, ketika otot jantung itu mengalami proses adanya suatu gesekan ataupun tekanan ataupun mengalami fracture seperti itu ya, maka otot ini juga bisa mengalami namanya regenerasi. Tadi yang akan menginisiasi gitu ya, itu adalah sel satelit
yang berada di tepi dari otot yang akan mengalami regenerasi. Jadi sel otot ini nanti akan membentuk serabut gitu ya, serabut otot baru melalui proses diferensiasi sehingga bisa kembali membentuk otot secara normal. Jadi ada bagian tadi ya, ada inti selnya, kemudian ada sarkolemanya, dan juga ada sarkoplasma. Ini adalah gambar skematisnya dari proses regenerasi. Jadi dari sel otot itu akan menjadi calon sel otot yang dikatakan sebagai myoblast. Jadi myoblast ini nanti akan berkembang gitu ya, dan akan menempel satu otot dengan otot yang lain sehingga akan menghasilkan muscle fiber gitu ya. Jadi contoh serabut itu akan berdiferensiasi gitu ya dari myoblast tadi. Jadi myoblast kemudian akan menjadi muscle fiber. Nah, kalau pada serabut otot sendiri itu kita analisis lebih detail lagi ataupun zoomnya lebih besar lagi, maka kita bisa melihat susunan dari sarkomer ya, di mana tersusun dari dua filamen. Filamen yang thick gitu ya, dan juga thin filamen. Ada thick filamen dan juga ada thin filamen. Thick filamen itu disebut sebagai myosin. Jadi bentuknya dia lebih tebal, sedangkan yang thin filamen itu adalah yang aktinnya, dikatakan sebagai filamen yang tipis. Nah, kombinasi dari dua filamen ini, yaitu filamen aktin dan juga myosin, ini akan menyebabkan proses kontraksi itu sendiri, sehingga otot bisa melakukan pergerakan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana otot itu bisa berkontraksi. Nah, dalam kontraksi otot sendiri itu ada suatu teori ataupun model ya yang dikatakan sebagai the sliding filament model. Nah, menurut teori ini ataupun sliding filament model ini, filamen tadi, filamen aktin dan myosin itu akan saling melewati gitu ya secara longitudinal, sehingga akan menyebabkan proses kontraksi. Jadi tumpang tindih antara filamen aktin dan juga myosin itu akan bisa menyebabkan proses kontraksi sehingga dia bisa kontraksi dan juga relaksasi. Jadi bisa memanjang dan juga bisa memendek. Teman-teman bisa melihat ini secara detail pada buku Campbell ya. Ini jelaskan. Jadi ketika proses relaksasi gitu ya. Ketika proses relaksasi, maka otot itu akan memanjang. Jadi kan akan meregang gitu ya dari filamen aktin dan juga myosin. Sedangkan kalau kontraksi, maka dia akan memendek karena asumsinya dia akan maju tumpang tindihnya itu. Ketika fully contracted muscle, jadi ketika kontraksinya itu full gitu ya, maka juga akan semakin memendek. Jadi akan seperti itu prosesnya. Jadi kontraksi, relaksasi gitu ya. Kontraksi, relaksasi. Bisa katakan prosesnya adalah maju mundur gitu ya. Maju mundur. Jangan ditambahin cantik ya. Kalau maju mundur cantik nanti Syahrini. Jadi the sliding of filament is based on interaction between actin and the thin filament and myosin of the thick filament. Jadi tadi saya katakan sliding filament ini prosesnya adalah interaksi antara dua filamen tadi, filamen aktin dan juga myosin. Nah, kalau dianalisis lebih dalam lagi, ternyata myosin ini itu berperan, jadi memiliki semacam semacam kait gitu ya, kait yang disebut sebagai head-nya, sebagai kepalanya. Jadi kait ini ataupun kepala ini nanti akan mengikat ya, akan mengikat dari filamen aktin itu sendiri yang dikatakan akan membentuk forming a cross bridge. Jadi akan membentuk semacam jembatan gitu ya, yang menghubungkan antara myosin dan aktin. Kemudian dia akan mendorong gitu ya, akan mendorong
filamen yang tipis itu ataupun aktin menuju ke tengah dari sarkomer, gitu ya, tengah dari sarkomer. Sehingga di sini nanti akan terjadi proses glikolisis dan respirasi aerob sehingga bisa menghasilkan ATP yang dibutuhkan untuk proses kontraksi otot itu sendiri. Itu ya tadi ya, proses mengkaitnya ataupun mengikatnya kepala dari miosin ke aktin sendiri akan membentuk jembatan tadi dan akan merespon adanya suatu energi sehingga terjadi muscle kontraksi. Ini teman-teman kalau misal masih belum detail dari segi penjelasan kalimat, ini ditunjukkan gambar skematisnya. Tadi ya dikatakan adanya interaksi dari miosin dan juga aktin. Ini kepalanya ya, kepala miosinnya. Awalnya adalah energinya low gitu ya. Kemudian dengan adanya ATP gitu ya, ATP yang di sini digunakan gitu ya, akan digunakan untuk dorong gitu ya, dorong dari aktin itu sendiri sehingga menuju ke tengah. Nah, ketika ATP sudah digunakan, maka P-nya hilang satu sehingga menjadi ADP. Baik, ini adalah proses kalau kita pelajari lebih detail lagi ya. Jadi kan ada muscle fiber tadi, khususnya di otot raga gitu ya. Itu akan bisa bergerak gitu ya ketika distimulasi oleh neuron motorik gitu ya, sebagai neuron motoriknya. Kalau misal kita rinci ya berarti kan dimulai adanya stimulus, kemudian neuron sensorik, kemudian pusat integrasi gitu ya, central nervous system, baru ke motorik neuron atau neuron motorik. Jadi ketika tadi kan kontraksi ya, ketika kontraksi itu maka kepala dari miosin itu akan mengikat aktin. Tetapi dalam proses restnya, ketika istirahat gitu ya, maka penghubung antara kepala miosin dan aktin sendiri itu akan diblok oleh protein regulatory gitu ya, regulatory protein yang disebut sebagai tropomyosin. Nah, ini teman-teman kalau dulu telah mempelajari di bukunya Campbell ada ini. Karena ketika sisi miosin tadi kepala itu akan mengikat, maka dia akan expose, akan bisa mengikat ketika dihasilkan gitu ya, Ca2+ gitu ya, Ca2+ itu akan terjadi bindingnya, tetapi kalau tidak maka tidak. Nah, ini prosesnya gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari gambar skematis ini, jadi Ca2+ ini adalah sisi ikatannya ini ketika ini masih melekat gitu ya, akan melekat, maka ini akan bisa membuka tropomyosin sehingga tidak ngeblok gitu ya. Ketika tidak ngeblok gitu ya, maka akan terjadi sisi ataupun hubungan antara aktin dan miosin. Tetapi kalau melekat tropomyosinnya, maka tidak akan terjadi kontraksi karena posisinya adalah tadi istirahat gitu ya. Baik, ini adalah proses terjadinya kontraksi otot jika diruntut dari sinapsis neuron motorik. Jadi ini ada hubungannya dengan sistem saraf gitu ya. Jadi di sini asetylkolin itu akan dirilis dari terminal sinapsis yang ada pada neuron motorik. Kemudian akan
menuju gitu ya. Ini adalah posisinya di bagian membran ya. Membran bisa dikatakan tadi adalah membrannya apa? Membran pada sel otot itu dikatakan sebagai sarkolema gitu ya. Jadi ACH ini ataupun asetilkolin ini akan masuk ya, akan masuk melalui membran plasma tadi gitu ya. Di sini ada semacam tubulus sehingga akan masuk ke dalam sehingga menuju ya, menuju pada bagian sitoplasma gitu ya, sitoplasma. Ketika ACH tadi asetilkolin masuk, ini akan menstimulus untuk dihasilkannya Ca2+ ya, Ca2+. Di sini kan ada ATPase pompa ya, pompa ATP yang dulu pernah teman-teman pelajari gitu ya di biologi sel. Tentunya ada proses pompa yang ada di bagian membran plasma menuju ke sitoplasma. Sehingga Ca2 ini akan tadi sudah distimulus oleh ACH akan menuju ke dalam, sehingga Ca2+ ini tadi akan bisa melepaskan gitu ya ikatan tropomiosin yang ada pada sarkomer, sehingga akan memungkinkan kepala miosin ini melekat pada aktin. Nah, ketika melekat tadi akan menghasilkan digenerate oleh ATP gitu ya, sehingga bisa mendorong kepala miosin ini menempel aktin ke depan. Ketika didorong ke depan, maka terjadi proses kontraksi. Dan ketika CA-nya ini lepas gitu ya, maka tropomiosinnya akan mengikat lagi sehingga akan mengalami relaksasi. Nah, ini prosesnya, siklusnya terjadi terus-menerus ketika ada stimulasi dari neuron motorik tadi. Nah, ini proses kontraksi dan juga relaksasi menggunakan model tadi ya, sliding filament, sehingga bisa kita pelajari lebih detail proses kontraksi dan relaksasi pada otot itu sendiri. Saya kira itu teman-teman untuk penjelasan awal dari otot gitu ya, spesifik pada otot rangka, otot polos dan juga otot jantung. Silakan nanti bisa mengembangkan pengetahuan lagi dengan membaca beberapa referensi ataupun artikel yang mengkaji penelitian-penelitian yang berhubungan dengan jaringan otot. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.